saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, anak-anak kami baju kepala lagi. Saya tidak bilang kembali ya. Oh, ya. Oke. Wah, luar biasa ya. Oke. Ya, luar biasa. Oke. Oke, boleh pulang. Oke. Wah, luar biasa. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Shalom. Wah, luar biasa ya. Saya Mani Baduseo yang bisa dimengerti. Saya Mani Baduseo. Ya, tidak sulit sebenarnya. Selamat tahun baru. Ya, hari ini ya. Sebentar lagi ya, tanggal 28 9-nya eveningnya. Ya. Ya, sama dengan budaya Korea juga ya. Ya, 감사합니다. Ya, Pak, ya, 감사합니다. Ya. 감사합니다. Ya. 사랑해요. Oh, 사랑해요? Ya, paling terkenal ya 사랑해요. Ya. 사랑해요 ini? 사랑해요. Ya. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya mari kita buka Alkitab. Nasnya hari ini ya, membuka kitab dari Surah Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 ayat saja. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah bawa Alkitabnya? Ya, yang sudah bawa Alkitab ini ya, ini aslinya bukan palsu ya. Yang aslinya saja angkat tangan. Oh, ini bagaimana ini? Oh ya, bawa dalam HP-nya ya. Ini betul ini bawa ya. Angkat tangan. Ya, berapa orang? Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap ya, mulai minggu depannya waktu ibadah ya. Oke. Inilah tugas saya. Bukan saya. Tugas Bapak Ibu. Ya, dari saya. Ya. Tugasnya sulit atau enteng? Gampang. Oh, gampang. Betul. Nanti Ibu Pendeta atau Bapak Pendeta yang dicek kembali ya. Kalau hari ini itu bawa kitanya berapa orang ya. Penting sekali itu. Kenapa saya bilangnya seperti itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang dari siaran atau korannya sudah pernah melihat kondisi situasi Korea Selatan sekarang. Ya, pernah dengar atau baca? Oh, tidak sama sekali. Karena Korea Selatannya bukan kebangsaan orang Indonesia, maka tidak perhatian. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini ada satu negara lagi, ya. Sebenarnya satu bangsa ya, tapi sekarang masih belum bersatu ya. Itu negara mana? Ya, Korea Utara, ya. Tahu? Ya. Saya mau tanya, siapa yang sudah pernah ke Korea Utara? Kim Jong Un. Oh, belum? Oh, kalau begitu Korea Selatan, yang pernah Korea Selatan ada?
Oh, nggak ada juga. Oh, ya tidak apa-apa. Yang pentingnya Korea Utara, ya bukan Selatan, Korea Utara itu Alkitab seperti ini. Saya ini belinya di Gramedia ya, toko buku namanya Gramedia. Saya suka Gramedia. Ya, depannya itu. Kenapa suka? Kira-kira apa? Saya suka. Kalau saya pernah keluar mall, saya biasanya mampir di Gramedia. Untuk apa? Ya, itulah. Makanya ini seperti Alkitab ini di Korea Utara ada enggak ada? Bagaimana tahu? Iya, bagaimana tahu? Belum pernah ke sana, tapi bagaimana tahu? Ini luar biasa. Ya, makanya di Korea Utara ini Alkitab ini tidak ada sama sekali. Bagaimana mungkin? Yang diterbitnya enggak ada. Terbitnya dari mana itu? Seperti Indonesia itu ajudannya ada perusahaannya ya untuk bikin ini ya. Korea Utara enggak ada sama sekali. Padahal kita semua punya agenda masing-masing. Ya, paling banyak bisa lima ya, lima enam bukunya di keluarga kita, benar tidak? Ya, kalau anggota keluarganya 5 orang jadi yang minimalnya 5 bukunya, betul enggak? Kita ya, benar. Tapi di sana orang Korea Utara tidak ada sama sekali. Apalagi nanti intinya tanggal 29 ada angpaunya. Ya, kalau anak-anaknya angpaunya maunya seperti apa itu? Kalau misalnya uang yang pertama, yang nomor 1, yang makanan yang nomor 2, yang boneka nomor 3, kira-kira yang nomor 1-nya, yang mereka mau angpaunya dengan apa sepertinya? Uang, benar kan? Ya, apalagi jika angpaunya uangnya cukup besar, lebih senang lagi. Ya, apa benar ya? Kalau anaknya itu cuma dikasih angpaunya cuma 5.000 saja. Kalau enggak anaknya, wah terima kasih banyak bapak, wah terima kasih bapak, ibu. Bisa bilang begitu? Saya kira langsung bilang 5.000 saja. Ya, sedangkan Korea yang orang Kristen itu bawa angpaunya seperti kita. Bawa kita. Bisa dimengerti bahwa angpaunya seperti apa. Uang tidak. Alkitab. Alkitab. Saya lagi berbohong. Tidak. Jujur. Mereka maunya kita. Karena sepanjang kehidupan mereka tidak bisa mempunyai kita seperti ini. Apa mereka maunya? Inilah menjadi hati yang paling besar di dunia ini. Mereka anggap seperti itu. Bah, nanti
kasih Alkitab ini aja untuk pada anak-anak. Mereka bilang, wah senang sekali, terima kasih Bapak. Wah Bapak saya, wah paling baik. Tidak seperti itu. Tidak mungkinnya, saya kira, kenapa ini tidak di Alkitabnya? Uangnya di mana? Ya, kenapa? Tidak seperti itu. Karena uangnya lebih berharga daripada kita. Tapi orang Korea Utara itu mereka maunya Alkitab. Apalagi mereka tidak punya Alkitab pun, imannya luar biasa. Tidak seperti kita semua. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebenarnya Korea Selatan gereja banyak atau tidak? Banyak. Tapi saya kira karena itu imannya daripada Korea Utara. Walaupun mereka tidak punya Alkitab. Gereja juga. Gereja itu punya gereja seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Kalau Korea Utara itu punya gereja, gedung gerejanya sendiri tidak ada sama sekali. Punyanya gereja di bawah tanah saja, dengan diam-diam, sembunyi mereka beribadat kepada Tuhan. Agar ceritanya seorang orang itu waktu berdoa dengan caranya bagaimana? Pakai selimutnya. Pakai selimut. Untuk apa? Suaranya jangan keluar. Makanya pakai selimut. Terus itu isi doanya luar biasa. Wah, saya terharu sebenarnya. Isi doanya kira-kira apa? Oh Tuhan, minta ini, minta itu. Bukan. Ya, seperti kita gimana? Minta ini, minta itu. Terus kalau tidak diberikan, marah sekali kepada Tuhan. Betul? Tuhan gimana? Kalau begitu Tuhan bilang, kamu gimana? Ya? Isi doanya gimana? Oh, kiranya Tuhan selalu memberkati Korea Selatan. Padahal orang Kristen Korea Selatan tidak begitu berdoa kepada Korea Utara. Ya, tinggal sana. Wah. Bukan minta itu. Nah, itu bisa dikatakan dukungan dalam doa untuk negara Korea Selatan. Wah, bagaimana mungkin? Apalagi di dalam kebaktian ini kita semua ya punya HP. Wah, saya datang Indonesia tahun 2003. Ya, 2003. Kira-kira berapa lama sampai sekarang? 22 tahun ya, 22 tahun. Iya. Waktu itu HP saya seperti ini atau bukan? Iya, coba bayangkan tahun 2003, smartphone ada enggak? Belum ada, ya. Betul. Ya. Di Korea Utara ini mereka punya smartphone? Tidak ada. Bagaimana mungkin? Apalagi mereka sudah pernah nonton film dari Korea Selatan pun bisa ditangkap sampai di
mau tanya lagi. Siapa yang sudah pernah nonton film Korea? Wah, syukurlah kepada Tuhan. Kita masih hidup ya. Ya, masih hidup. Kalau orang Korea Utara itu kalau cuma dengan diam-diam sembunyi saja bisa ditangkap sampai bisa mati. Itu bisa katakan negaranya bisa dikatakan negaranya di sana. Kalau begitu Indonesia negara betul-betul negara, ya, betul. Artinya, kalau nonton film Korea saja tidak masalah ya. Ah, apalagi menterinya sekarang itu, ya, pemimpin Korea Utara itu. Coba antus saja waktu acara itu sidang itu lapan itu. Coba antus saja sudah mati. Sudah tahu kan? Ya, paman juga sudah. Setelah itu ada juga ini menterinya salah menteri. Itu bisa antus. Kalau omong-omong itu bisa antus kan? Orang tua. Ya, ya cuma ini sedikit saja. Tapi sudah mati. Jangan dia sudah mati. Gara-gara antus. Ya, dibandingkan negara Indonesia itu dulu sekarang itu Prabowo itu ya Prabowo intinya ada ya waktu lapannya cuma antum ada yang mati ada enggak ada jangan lupa bapak ibu karena ibadah antum bisa mati ya bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan maksud saya kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan caranya sungguh-sungguh membaca Alkitab karena kita sudah punya Alkitab ya sudah punya Alkitab lebih sungguh-sungguh membaca Alkitab lebih sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan amin amin dan lebih sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan ya sehingga melalui tahun 2025 ini kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Wah luar biasa ini. Gereja Etosi itu misinya yang nomor 3 ya menjadikan keluarga serupa Kristus ya serupa Kristus amin amin kita masing-masing semakin hari semakin serupa dengan Kristus inilah kehendak Tuhan untuk kita semua amin ya lawan katanya lawan kalimatnya gimana kita harus serupa dengan Kristus lawannya apa kita semakin hari semakin dengan dunia amin sudah ada di dalam Alkitab mari kita buka yang tadi Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 1, 2, 3 sudah dapat ya baca bersama-sama dengan satu suara 1, 2, 3 karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pengetahuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna amin inilah tema hari ini manakah kehendak Tuhan manakah kehendak Tuhan bukan
Roma pasal 12 ayat 1 ayat sampai 3. Karena itu ini firman ini dari abang saya, Rasul Paulus. Abang saya. Ya. Nah, amin, abang saya, abang saya. Ya, betul ya? Oh iya iya. Musa juga abang saya ya. Betul? Oh, bisa jadi ya. Itu artinya satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita semua satu keluarga. Amin. Kebangsaannya beda. Saya Korea Selatan. Bapak Ibu saudara-saudara. Kebangsaannya Indonesia. Tapi kita sudah jadi bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar lagi ada waktu persembahannya. Ya. Saya mau tanya, persembahannya sudah dibawa? Amin. Oh begitu? Ya, oke. Tapi jangan lupa, ini di dalam ayat 1 ini mempersembahkan tubuhmu, bukan uangnya, tubuhmu. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu saudara-saudara sudah mempersiapkan untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup atau tidak? Amin. Iya. Yang kudus. Yang pentingnya yang kudus. Kenapa yang kudus? Papa kita adalah Maha Kudus. Papa kita adalah Maha Kudus. Sehingga kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kudus. Haleluya. Amin. Yang kudus. Yang kedua, yang berkenan kepada Allah. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap melalui hari ini ya, seterusnya sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang datang kedua itu, ya, sampai ketemu Yesus itu, kita tetap mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Ya, kalau begitu bagaimana? Sudah jelas. Yang anak-anakku sudah dimengerti. Kalau misalnya seperti itu, kalau di dalam ibadah semuanya oke, kelihatannya. Karena saya tidak bisa melihat hati Bapak Ibu saudara-saudara sekarang. Memang ada yang hatinya belayang-layang sekarang ya bisa. Itu fokusnya matanya tertuju kepada saya, tapi hatinya sekarang wah ini pendeta ini kapan selesai khotbahnya ya, apalagi setelah ibadah ada acaranya, wah ini pendeta ini kenapa lama sekali itu ya. Singkat aja, singkat mau singkat ya, boleh saya mau singkat juga ya. Bapak Ibu saudara-saudara, hatinya. Tapi jangan lupa, Allah kita adalah Allah yang selalu menguji hati kita. Amin. Tuhan Roh Kudus sedang berlayang-layang di tengah-tengah kami sekarang.
bisa menyampaikan khotbah kepada jemaat-jemaatnya. Bisa. Kenapa saya sebagai pendeta? Tapi saya bisa katakan hal ini pun cukup sulit dan berat juga sampai sekarang. Saya sudah jadi pendeta sudah lama. Kalau begitu, pokoknya sudah menjadi kebiasaan, lebih gampang lagi. Dan dengan mulut saya menyampaikan firman Tuhan, bisa gampang itu. Tapi saya jujur bilang itu sulit juga. Tapi lebih sulit lagi, lebih berat lagi itu apa? Kehidupan saya sehari-hari. Tadi saya sudah bilang ya, hari minggunya semuanya hari Tuhan, ikut ibadah, semuanya senang ya, tidak ada masalah. Tapi di luar ibadah, kehidupan kita di dalam sepanjang minggu, satu minggu ini, kira-kira bagaimana? Oh, saya minggu ini hadir ibadah, oh sudah oke, jadi waktu lainnya saya mau memakai semau-maunya. Karena dia bilang, oh kamu sudah kemarin ikut ibadah? Oh, saya ikut. Terus hari sini, yang lupa lagi. Oh, saya sudah itu hari minggunya sudah ibadah itu. Jadi, ya Senin sampai Sabtu, lupa terus tidak apa-apa. Oh, ya untuk kemuliaan Tuhan, ya tidak apa-apa. Karena nanti hari minggu datang lagi. Dan masalah terus saya mengaku dosa kepada Tuhan. Oh Tuhan ampuni saya, ampuni dosa saya. Ya. Karena kita sudah mempunyai juru selamat. Ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan kita. Di dalam Alkitab, coba cari-cari ya. Lebih banyak dikatakan Tuhan daripada juru selamat mengenai Yesus. Kalau juru selamatnya cuma 20% saja. Tuhan, tentang Tuhan 80%. Kalau begitu lebih pentingnya Tuhan atau juru selamatnya? Daripada juru selamat. Lebih pentingnya Tuhan. Yesuslah Tuhanku. Dengan kata lainnya, Adonaiku. Dengan kata lainnya, dalam bahasa Indonesia, majikanku. Majikanku, Yesuslah majikanku. Ya, bisa dimengerti? Ya, Yesuslah majikanku. Oleh sebab itu, sepanjang seminggunya kita harus hidup sesuai dengan kemauannya dari majikan kita adalah Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari pagi sampai malam selama 24 jam kita harus mempersembahkan tubuh kita. Itu dengan kata lainnya diri kita. Di dalam Alkitab dikatakan tubuh kita, ya. Itu sama dengan artinya diri kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena majikan kita adalah Yesus Kristus saja. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa salib itu. Salib. Ya, salib. Yesus sudah disalibkan. Amin. Ya, untuk apa? Ya, untuk menebus dosa kita. Amin. Ya, ini setuju atau tidak? Oh, percaya atau tidak? Ya, percaya ya, betul. Itu kita semua tahu itu. Karena melalui salib Yesus dosa kita ditebus, ya.
disucikan, dikuduskan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, salib, arti salib, yang perkataan salib yang kedua itu lebih penting lagi. Ini sudah pernah dengar atau belum? Ya, yang nomor 2. Bati, ya, bati dengan Kristus terhadap ego kita. Ego kita. Ego tahu ego? Ego. Ya. Ego. Saya pernah ada ego ya. Ego selalu eksis. Ego saya selalu eksis. Kalau Tuhan berfirman saya tidak mau. Oh Tuhan saya tidak mau. Ya Tuhan suruh sesuatu. Saya bilang, oh Tuhan ini jangan. Wah itu hal yang berat. Bisa seperti itu. Karena ego saya tetap hidup. Walaupun dosa saya makanya jangan lupa. Oleh sebab itu abang saya mengatakan melalui melalui 1 Korintus pasal 15:31. Mari kita buka. Itu penting sekali. 1 Korintus pasal 15 ayat 31. Ya, kalau saudara apa, mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini abang saya Rasul Paulus mengatakan tiap-tiap hari. Ya, ini penting sekali. Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Ya, tiap-tiap hari. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah pernah mengatakan Injil Lukas pasal 9 ayat dari 23. Katanya kepada mereka semua, ini perkataannya langsung dari Yesus ya, jangan lupa. Setiap orang yang mau mengikut aku, jangan lupa Bapak Ibu, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Sama saja ya. Tadi Rasul Paulus tiap-tiap hari. Arti tiap-tiap hari dalam bahasa Indonesia, tiap-tiap hari, setiap hari sama tidak? Sama Bapak Ibu saudara-saudara. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau sebelum kita mengikut Tuhan Yesus, lebih dahulu tidak melaksanakan hal-hal yang tadi ini tidak dilakukan, kita tidak mungkin mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Karena masalahnya ego kita. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat lagi, Galatia pasal 2 ayat dari 19-20. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. Ini ayat 19 dalam bahasa Korea. Mari kita baca bersama-sama sampai hafal. Ya, ini tugasnya ya. Makanya saya sudah memberi tugasnya 2 tugas ya. Yang satunya hari Minggu tetap bawa Alkitab. Yang kedua
ayat ini sampai hafal ya. Ya, Galatia pasal 2 dari 19 sampai 20. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, aku telah disalibkan Kristus. Ini artinya aku itu dengan kata lainnya ego. Ini ego. Dengan kata lainnya diri kita sendiri. Dengan kata lainnya kepribadian kita sendiri. Dengan kata lainnya jiwa kita. Siapa yang tidak punya jiwa? Kalau jiwanya tidak ada, itu artinya bagaimana tahu? Bagaimana tahu? Makanya ini ego kita tetap eksis. Walaupun Tuhan sudah disalibkan untuk menebus dosa kita, ya. Makanya egonya ini jadi kita melakukan dosa lagi. Alasannya itu iblis bilang, kamu ini ya, coba ya. Tapi jangan lupa suara Roh Kudus juga ada. Kamu jangan kamu adalah anak-anakku. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, di dunia ini kehidupan sehari-hari kita ada dua suaranya. Ada dua suara. Yang pertama, suara pertama dari Tuhan melalui Roh Kudus. Melalui Tuhan Roh Kudus. Amin. Melalui Roh Kudus. Yang suara yang kedua, ya, suaranya hati kita sama dengan suaranya iblis. Sudah kerja sama. Benar? Suara ego kita hampir sama dengan suara iblis. Sama-sama karena kita dulu anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis. Anak-anak iblis, ya. Benar ya. Tapi dosa kita sudah disucikan, dibenarkan, ya, betul? Ya, tapi masalahnya ini ego kita selalu eksis, selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Maka caranya sudah ada dari Tuhan Yesus Kristus, mau mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, ya. Setiap hari. Coba bayangkan, kita manusia, ya. Kalau tanpa makan bisa hidup? Ya, tidak bisa, ya. Tapi itu, ya. Pagi-pagi, wah, makannya cukup banyak. Oh, kalau begitu, ya, nanti makan siang, makan malam, oh, ya, besok atau seminggu, sepanjang seminggu tidak makan lagi. Orang itu ada? Kalau ada, cukup aneh, itu gila, ya, gila. Kalau untuk hidupnya, kalau makannya cukup banyak waktu pagi, siangnya bisa puasa, tidak apa-apa, tapi malamnya pasti makan lagi. Benar tidak? Atau tergantung orangnya, makan paginya cukup banyak, besoknya makan lagi, seperti itu. Tapi orangnya makan paginya banyak, jadi besoknya tidak makan lagi, lusanya tidak makan lagi, 3 hari kemudian tidak makan lagi, sepanjang 30 hari.
Bagaimana? Apalagi? Mandi. Ya, pagi mandinya bersih betul. Tapi, oh ya saya sudah bersih. Yang nanti malamnya tidak usah. Jadi sampai sebulan tidak mandi lagi. Bagaimana? Itu bilangnya orang bilang gila atau orang yang fantasi itu. Ya, alasannya cuma saya sudah bersih. Tadi itu mandinya bersih sekali. Jadi, oh ya 30 hari kemudian pun tetap dijaga kebersihannya, jadi tidak usah. Ada tidak? Tidak ada. Ya. Sikat gigi juga. Oh ya saya paginya sudah sikat gigi. Besok pagi tidak usah. Ya lusa tidak usah. Bisa? Ya sama saja. Teorinya sama saja. Hal-hal luar itu ego saya dimatikan melalui bersama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, besok tetap sama. Saya mati juga hari ini. Lusa juga hari ini juga. Hari ini tetap matikan ego saya. Sungguh-sungguh sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kita tua itu. Ya, hari ini ya cukup banyak tua. Ya, 5 jam. Makanya besok tidak usah. Yang kemarin sudah 5 jam, dibagi-bagi 5 jam. Wah, berapa hari ya? Sebenarnya saya doanya cuma 5 menit. Jadi 5 jam itu kira-kira untuk apa itu? Berapa hari itu? Sehari 5 menit ya. Tapi khususnya pada hari ini itu sudah 5 jam. Ya kalau begitu bisa dipakai berapa hari? Wah, sehari 5 menit saja tapi 5 jam berdoa. Tapi besok tidak usah berdoa. Apalagi membaca Alkitab. Hari ini membaca Alkitabnya 10 pasal. Wah, luar biasa. Kebiasaan saya cuma 3 ayat saja, tapi hari ini 10 pasal. Wah, besok tidak usah lagi. Sudah kenyang. Lusa, oh sudah kenyang. Karena sudah kebiasaan saya cuma 3 ayat saja. Tapi sudah 10 pasal. Dipakai untuk berapa hari? Sama saja. Hal-hal jasmani, hal-hal luari tetap sama. Makanya menipu salimnya setiap hari. Hari ini, besok juga dimulai lagi. Lusa dimulai lagi. Ya, bisa dimengerti? Ya, kalau begitu semakin hari semakin serupa dengan Kristus sepanjang tahun 2025 ini. Nanti ya. Sekarang bulan Januari ya, nanti bulan Desembernya coba dihitungkannya. Kalau melakukan hal ini, jadi sudah serupa dengan Kristus atau tidak? Ada kemajuannya atau tidak? Coba dicek nanti. Saya berani bilang 100% ada kemajuannya. Ya, betul? Tidak yakin percaya? Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan caranya setiap hari kita mematikan ego kita bersama Kristus, karena Tuhan Yesus sudah membereskan masalah ini di kayu salib. Amin. Ya, oleh sebab itu kita sungguh percaya kepada Tuhan, itu saja. Amin. Dengan cara lainnya enggak ada. Apalagi tadi
Galatia pasal 2 19-20 itu hafal setiap hari. Aku apalagi Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 19. Aku telah disalibkan dengan Kristus, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ya, percayalah, peganglah firman ini setiap hari. Kalau begitu Roh Kudus sungguh bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Cara lainnya tidak ada. Masalah yang paling pentingnya ego kita. Tapi ego kita sudah dibereskan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah sungguh percaya hal ini? Sudah ada buktinya di dalam kayu salib itu. Amin. Inilah arti salib yang kedua. Yang arti salib ketiga itu juga pentingnya. Yang ketiga, ya, di dalam Yesus Kristus, orang-orang non-Yahudi dan orang-orang Yahudi menjadi satu. Haleluya. Makanya jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, namanya orang Kristen tapi dia tidak mengasihi orang Yahudi, itu orang Kristen yang palsu. Itu artinya melalui salib Yesus, orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi menjadi satu manusia. Amin. Ya, ini sudah ada di dalam Efesus pasal 2 dari 14 sampai 16. Mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Ya, 1, 2, 3. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Ya, ini kedua pihaknya orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, ya, yaitu kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Amin. Yang 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketuntunannya untuk menciptakan keduanya. Ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Maka jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita betul-betul mengasihi orang Israel, kita betul-betul mendoakan untuk orang Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa kita mendoakan anak-anak kita? Dengan alasannya kita sungguh-sungguh mengasihi anak-anak kita. Alasan lainnya enggak ada. Benar Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, sama saja. Melalui salib itu orang Yahudi dan orang non-Yahudi sudah menjadi satu manusia baru. Haleluya. Maka seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sudah menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kelak nanti kita semua kumpul di surga. Amin. Ini benar, itulah janji-janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Oleh sebab itu kita harus mempersembahkan tubuh kita
kepada Tuhan sebagai penyembahan yang hidup. Amin. Melalui kehidupan sehari-hari kita. Inilah kehendak Tuhan. Inilah kehendak Tuhan bagi kita semua. Kalau begitu, kehidupan kita sehari-hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ya, itulah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, khususnya gereja Etos ini, sehingga gereja ini semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa bersama-sama, mari kita nyanyikan satu pujian. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Jika terjadi di tempat ini, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Jika terjadi sekarang ini, mari kita nyanyikan hari Oman. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus.
Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Memang kita sudah menyadari bahwa betapa dosanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui firman Tuhan hari ini, perkataan salibnya 3 maknanya. Yang pertama, mati bersama Tuhan Yesus terhadap dosa kita. Yang kedua, mati bersama Tuhan Yesus terhadap ego kita. Yang ketiga, orang Yahudi dan orang non-Yahudi menjadi satu manusia baru melalui salib Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita sungguh berdoa kepada Tuhan dengan membuka suara kita, mengangkat suara kita. Ampunilah dosa-dosaku dan matikanlah ego kita melalui kehidupan sehari-hari kita, sehingga semakin hari semakin dipimpin oleh Roh Kudus sampai kita serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama, membuka suara kita dan mengangkat suara kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa, ya Roh Kudus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, melalui ibadah hari ini kami sudah menyadari betapa licinnya hati kami. Oh Tuhan, ego kami juga ya Bapa. Ego kami selalu mau melakukan kehendak-Mu sendiri, kehendak kami sendiri melalui kehidupan sehari-hari kami. Oh Tuhan, kiranya Tuhan sungguh memberkati sehingga tolong matikan ego kami melalui salib Yesus Kristus, dan kami semakin hari semakin memegang firman-Mu ini, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus melalui kehidupan sehari-hari kami. Kami sungguh menyerahkan gereja etos ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan tangan kasih-Mu saja. Kami sadar kepala gereja hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kami semua tetap memegang janji-janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan rencana-rencana Tuhan melalui kehidupan sehari-hari kami. Kiranya Tuhan sungguh memberkati gereja ini sehingga gereja ini semakin hari semakin dipermuliakan nama Tuhan. Inilah kehendak Tuhan bagi kami semua. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu dan tangan kasih-Mu saja, sehingga kami sungguh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup melalui kehidupan sehari-hari kami. Inilah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta Theophilus dan ibu dan anak-anaknya.
sukacita, pelayanannya, usahanya, dan keluarganya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang sudah diberkati firman Tuhan boleh angkat tangannya. Haleluya. Terus kita hidup di dalam Tuhan ya, menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalamnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Edward Kim atas pemberitaan firman pada hari ini yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Jadi kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang Ibu Gembala untuk berdoa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sepanjang satu minggu ini, dan kita angkat korban persembahan kita, dan kita memberi dengan kerelaan dan ketulusan hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala kasih setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap firman sudah kami dengar, biar senantiasa firman merema bagi kami Tuhan, dan firman-Mu yang menuntun tentang kehidupan kami sampai pada kesudahan zaman. Bapa, di hadapan Tuhan kami mengangkat korban persembahan kami Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami dengan dahsyatnya. Terima kasih Engkau memelihara langkah kehidupan kami. Biar Tuhan Yesus, apa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan, di ladang Tuhan, Engkau menguduskan, menyucikan Tuhan. Bahkan Engkau gantikan setiap taburan kami, persembahan kami dengan berkat Tuhan yang besar, dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah, sehingga Engkau menjadikan kami, tiap-tiap keluarga, menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur, dan kami ikhlas untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Aduh. Shalom. Haleluya, luar biasa. Tadi hambanya menyampaikan firman Tuhan luar biasa semangatnya. Dan kita juga harus semakin semangat ya hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Terima kasih sebelumnya kami seluruh sidang jemaat GBI itu mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Edward Kim bersama dengan keluarga.
Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan Tuhan Yesus senantiasa terus memperluas setiap pelayanan dari Pak Edward Kim, dan firman-Nya sungguh dahsyat, sungguh luar biasa memberkati setiap kita. Dan sebelumnya kami juga ucapkan juga terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih, baik untuk worship leader, para singer, band musik, tim usher, tim kolektan. Senantiasa juga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Ya, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita berikan salam yang termanis, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih Pak. Kami tunggu kembali untuk kedatangan ibadah selanjutnya di GBI Aitos, biar kita senantiasa menjadi keluarga bersama-sama di setiap pelayanan kita di GBI Aitos. Baik, info pengumuman dalam 1 minggu ke depan, seperti yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, di mana hari Sabtu 1 Februari 2025 akan ada seminar Praise and Worship. Seminar ini berlaku bagi setiap para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari worship leader, singer, juga semua para pelayan terlibat, juga tim tamborin, tim multimedia, dan juga bagi setiap kita yang rindu ingin diperlengkapi ya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami juga mengundang Bapak Ibu yang kerinduan hatinya untuk melayani Tuhan. Disinilah di hari Sabtu ada banyak sekali pembekalan yang akan kita terima dari hambanya yang akan melayani kita tempat ini, yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Maya Uni Putih ya. Ya, ini sudah nampak ya, karena mungkin kehalangan dirinya. Ya, ini hambanya akan melayani seminar ya di hari Sabtu. Ya, kita akan mulai jam 9.30, kita sudah registrasi, dan nanti di jam 10 kita mulai. Dan di sini tidak hanya sekedar seminar, tetapi ada sesi tanya jawab, dan juga nanti langsung ada praktek dan pelatihan secara khusus. Ya, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau mengikuti seminar ini, monggo silakan datang, free ya, free, gratis, bahkan akan disediakan juga untuk snacknya, konsumsinya. Mari kita bersama-sama untuk melayani tempat ini, biar setiap kita semakin hari seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kim, semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan kita mematikan ego kita, kedagingan kita, keinginan kita, hawa nafsu kita, dan biarlah setiap kita juga semakin hari semakin Tuhan anugerahkan setiap talenta, setiap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati, juga mendukung pelayanan juga untuk Bapak Gembala yang ada pelayanan di luar. Senantiasa Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan yang menutup ibadah kita, mempersiapkan hati kita, dan sebentar dilayani oleh Pak Arsono doa sahabat. Karena Yesus adalah Allah yang kita andalkan dalam hidup kita. Kita terus berharap di dalam Dia ada kemenangan terjadi dalam hidup kita. Ku perlu Engkau Yesus, oh jiwaku menantikanmu. Ku percaya, Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Ku perlu Engkau Yesus, hau jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu.
membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya bisa memuji menyembah. Kami hanya bisa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Saat ini Tuhan, kami serahkan setiap keluarga demi keluarga Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga Bapa setiap keluarga demi keluarga boleh penuh dengan damai sejahtera, sehingga mesbah keluarga boleh terus dinaikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap keluarga boleh dipulihkan, setiap keluarga boleh penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu hari-hari ini berat Tuhan, tapi kami punya Allah yang lebih berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, Bapa, setiap anak-anak kami, generasi penerus kami, biarlah Bapa, kami manusia Tuhan, kami sebagai orang tua, kemampuan kami terbatas Tuhan, tapi kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab masa depan mereka adalah tulang punggung gereja-Mu Tuhan. Mereka adalah generasi penerus gereja-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, di masa tumbuh kembang mereka, penyertaan perlindungan Tuhan, pengenalan lebih mendalam akan Tuhan boleh ada dalam kehidupannya Tuhan, sehingga Bapa, anak-anak kami boleh menjadi generasi penerus kami yang terus mengangkat setiap pujian penyembahan di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami serahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan, gereja kami Bapa punya rencana atas kehidupan kami bergereja di sini. Biarlah kami boleh beri dampak untuk lingkungan kami, depan belakang kiri kanan Tuhan, sehingga Bapa melalui gereja-Mu banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak orang boleh mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Untuk berdoa untuk gembala kami, Patio Tuhan, dan keluarga berkati hamba-Mu, sebagai gembala di tempat ini Bapa, segala kebutuhan keperluan, terlebih Bapa dalam pelayanan hamba-Mu, Tuhan bela perkara. Setiap anak-anak Tuhan boleh Tuhan berkati dalam sekolah studi mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dalam hamba-Mu yang mendengar firman-Mu, bila Tuhan berkati keluarga hamba-Mu, terlebih Tuhan pelayan hamba-Mu di mana Tuhan berada, Tuhan boleh berkati. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga serahkan untuk Bapa saat ini, untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berkati bangsa kami. Berikan kedamaian untuk bangsa kami, biar damai sejahtera boleh tinggal di bangsa kami, sehingga kami boleh beribadah dengan tenang. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di bangsa ini. Kami boleh menikmati sukacita di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Tahu Tuhan, banyak dari setiap orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, orang-orang yang belum mengerti akan Tuhan. Biarlah Bapa, kami berdoa seluruh bangsa kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau serahkan setiap doa permohonan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang boleh beracara atas setiap permohonan kami ya Tuhan. Kami hanya bisa meminta dan memohon, Tuhanlah yang boleh berkehendak atas setiap permohonan kami. Saat ini kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kami serahkan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, maka biarlah Tuhan memberkati kami. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
hatimu dan pikiranmu. Dan engkau yakini setiap apa yang kau terima semuanya datang daripada sumber berkat, yaitu Allah sendiri. Janganlah takut, janganlah bimbang, janganlah khawatir dalam menjalani hidupmu. Sebab Tuhan Allah yang Immanuel menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Allah Yehova Jireh mencukupkan apa yang kau butuhkan. Tuhan Allah Yehova Rafa menyembuhkan apa yang kau alami pada saat ini. Maka dari itu, pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing dan terimalah berkat Tuhan demikian. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucu-cucumu. Dimanapun engkau berada, Tuhan berkati kedua tanganmu, kedua kakimu, dan buah pikiranmu. Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah setiap pelayananmu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu. Firman Tuhan mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Berjalan, bergantunglah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa menuntun engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, berkat yang sudah dijanjikan oleh Allah Abraham, oleh Allah Ishak dan Allah Yakub. Berkat itulah juga yang siap kami terima mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah percaya dan sudah menerima berkat Tuhan,